Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dea Suliani. Di sini saya akan menjelaskan isi dari bab 2, yaitu tentang faktor-faktor penyebab korupsi. Nah, teman-teman, adapun faktor-faktor penyebab korupsi itu ada 3. Yang pertama adalah faktor penyebab internal, yang kedua faktor penyebab eksternal, dan yang ketiga faktor penyebab korupsi dalam perspektif teori. Baik, kita akan membahas faktor yang pertama ataupun faktor penyebab internal. Jadi, di dalam faktor penyebab internal ada 3 macam. Yang pertama disebabkan oleh sifat tamak atau rakus manusia, yang kedua disebabkan oleh gaya hidup konsumtif, nah yang ketiga adalah moral. Oke teman-teman, penyebab internal pertama adalah sifat tamak atau rakus manusia. Jadi, sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam diri individu. Hal itu terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkayakan diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Secara bahasa, tamak berarti rakus hatinya. Sedangkan menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia ataupun cinta kepada harta yang berlebihan tanpa memperhatikan hukum, dan makna tersebut bisa dipahami bahwa tamak adalah sikap rakus terhadap hal-hal yang bersifat kebendaan tanpa memperhitungkan mana yang halal dan yang haram. Jadi, tamak harta adalah keinginan yang besar untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya yang dipicu oleh cinta harta secara berlebihan. Seringkali juga dipicu oleh interaksi dalam pergaulan dan dengan pola hidup hedonisme dan konsumtif. Adapun faktor penyebab internal kedua yaitu gaya hidup konsumtif. Pada era modern ini, terutama kehidupan di kota-kota besar merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, apabila perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Penyebab yang terakhir adalah moral. Seseorang yang mempunyai moral lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi, sehingga dapat dikatakan bahwa dari aspek moral, misalnya lemahnya iman, kejujuran, rasa malu, aspek sikap ataupun perilaku, misalnya pola hidup konsumtif, dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab eksternal, yang mana di dalam faktor-faktor penyebab eksternal terdapat 5 poin. Yang pertama, aspek sosial, yang kedua, aspek politik, yang ketiga, aspek hukum, yang keempat, aspek ekonomi, dan yang terakhir adalah aspek organisasi. Baik, faktor penyebab eksternal yang pertama adalah aspek sosial. Realita pada masyarakat yang memberi peluang perilaku korupsi antara lain, yang pertama, nilai-nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung untuk terjadinya korupsi. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Nah, yang kedua, masyarakat menganggap bahwa korban yang mengalami kerugian akibat korupsi adalah negara. Padahal, justru pada akhirnya kerugian terbesar dialami oleh masyarakat sendiri. Contohnya, akibat korupsi anggaran pembangunan menjadi berkurang, pembangunan transportasi umum menjadi terbatas. Nah, yang ketiga, masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat dalam perilaku korupsi. Setiap tindakan korupsi pasti melibatkan masyarakat, namun masyarakat justru terbiasa terlibat dalam korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka, namun tak disadari. Nah, yang terakhir, masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi dapat dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Next, yang kedua, aspek politik. Harus diakui bahwa semakin maraknya praktik korupsi di negara ini tidak hanya karena inkonsistensi internal dalam peraturan perundangan yang menyebabkan tumpang tindihnya kewenangan lembaga penegak hukum. Juga tidak seluruhnya karena ketidakberesan aparat pelaksananya,
Namun disadari atau tidak, sebenarnya korupsi dipahami seolah mendarah daging dalam seluruh bangunan dan mata birokrasi, serta hubungan-hubungan politik dan ekonomi dalam berbagai level. Situasi demikian di tanah air dengan sangat jelas memperlihatkan tragedi keadaban. Keadaan sangat bertentangan dengan keadilan, keadaban, dan kemanusiaan. Ketika angka kemiskinan kian membesar, pelanggaran hukum dilakukan tanpa sungkan oleh elit politik, dan realitas korupsi terjadi di setiap ruang, serta penyalahgunaan kekuasaan terus terjadi. Pada kenyataan yang demikian, maka ruang politik merupakan salah satu sarana melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. Yang ketiga ada aspek hukum. Hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi, dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan, dan di sisi lain dari lemahnya penegak hukum. Hal lain yang menjadikan hukum sebagai sarana korupsi adalah tidak baiknya substansi hukum. Mudah ditemukan aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga menimbulkan multifungsi, serta terjadinya kontradiksi dan overlapping dengan aturan lain. Yang keempat ada aspek ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dilihat ketika tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Maka seseorang berpotensi melakukan tindakan korupsi demi terpenuhinya semua kebutuhan. Secara teori, Karl Marx menyatakan secara rinci menjelaskan betapa hebatnya pengaruh kuasa ekonomi terhadap kehidupan manusia. Lebih jauh, ia mengatakan bahwa siapapun yang menguasai ekonomi, maka akan menguasai manusia. Seluruh tindak tanduk manusia dikendalikan oleh motif-motif ekonomi. Dalam masyarakat, ekonomi merupakan struktur bawah yang memberi bentuk dan corak pada semua yang ada pada struktur atas. Oleh karena itu, sistem politik, corak budaya, bahkan struktur masyarakat sebenarnya tidak lain adalah cerminan belakang dari sistem ekonomi yang ada di baliknya. Nah, aspek yang terakhir adalah aspek organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem perorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan terjadinya korupsi. Adapun aspek-aspek penyebab korupsi dalam sudut pandang organisasi meliputi yang pertama, kurang adanya sikap keteladanan pemimpin. Yang kedua, tidak adanya culture atau budaya organisasi yang benar. Yang ketiga, kurang memadainya sistem akuntabilitas. Dan yang terakhir adalah kelemahan sistem pengendalian manajemen. Oke, faktor-faktor selanjutnya yaitu disebabkan oleh korupsi dalam perspektif teori. Baik, yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab korupsi apabila dielaborasi dalam konsep atau teori biasa dikenal dengan teori Gann, yaitu greedy, keserakahan, opportunity, kesempatan, need, kebutuhan, dan exposure, pengungkapan. Poin ketiga yaitu teori cultural determinism, sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi. Teori ketiga ada teori means and scheme. Yang keempat, teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori solidaritas sosial. Dan yang terakhir, ataupun poin kelima, dalam psikolog ada dua teori yang menyebabkan terjadinya korupsi. Yang pertama, teori Medan, dan yang kedua, teori Big Five Personality. Oke teman-teman, itulah faktor-faktor dari penyebab korupsi. Nah, teman-teman jangan lupa juga ada nih quotes dari Mbak Najwa Shihab. Selama para pejabat menghamba harta benda, negara akan terus dijadikan sapi perah penguasa. Tetap semangat lawan korupsi. Saya Dea Suliani, mahasiswi semester 7 Program Studi Tadris Bahasa Inggris Institut Agama Islam Negeri Takengon, pamit undur diri. Thank you and see you later guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.